Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Bikrejomen. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai wanita adalah makhluk mulia yang harus dijaga. Besti Bikrejomen, kaum wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Kedudukan dan fungsinya mendapatkan penghargaan dan dihargai semenjak pertama kali lahir ke bumi. Penjagaan kemuliaan kaum wanita ini Allah berikan pada semua fase kehidupannya dan diberikan hak khusus. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah memberikan kemuliaan kepada kaum wanita dengan adanya surat An-Nisa yang artinya wanita. Selain menjamin hak-hak wanita, Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa, dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Besti Bikrejomen, penjagaan kemuliaan wanita Allah berikan di setiap fase kehidupannya, yaitu yang pertama fase kanak-kanak, kemudian menjelang pernikahan, kemudian masa menjadi istri, masa menjadi ibu, dan masa ketika menjadi seorang da'iyah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa kanak-kanak. Besti Bikrejomen, Islam mewajibkan seorang ayah untuk menjaga anak perempuannya, memberikan nafkah kepadanya hingga ia menikah, dan memberikan bagian kepadanya dari harta warisannya. Ganjaran yang besar dijanjikan bagi para ayah yang mau melaksanakannya. Rasulullah SAW memberikan anjuran dalam sabdanya, siapa yang memelihara 2 anak perempuan hingga keduanya mencapai usia balik, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti 2 jari ini. Beliau menggabungkan jari jemarinya. Sabda tersebut diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan juga bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkisah, datang kepadaku seorang perempuan peminta-minta beserta 2 putrinya. Namun aku tidak memiliki apa-apa yang dapat kusedekahkan kepada mereka, kecuali 1 butir kurma. Perempuan tersebut menerima kurma pemberianku, lalu dibaginya untuk kedua putrinya. Sementara ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar dari rumahku. Tak berapa lama, masuklah Rasulullah SAW. Kuceritakan hal tersebut kepada beliau. Usai mendengar penuturanku, beliau bersabda, siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang atau penutup baginya dari api neraka. Masya Allah. Besti Bikrejomen, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan atas hadis di atas. Rasulullah menyebutkannya dengan ujian atau ibtilah. Mengapa? Karena manusia biasanya tidak menyukai anak perempuan. Mereka lebih sering memilih anak laki-laki sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala. Kemudian penjagaan yang kedua yaitu menjelang pernikahan. Wanita diberi hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya bila tidak menyukai. Wajib bagi wali si wanita untuk bertakwa kepada Allah dalam memilih lelaki yang akan ia nikahkan dengan si wanita. Dan hendaknya si wali melihat apakah calon suami tersebut sekufu atau tidak. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena sejatinya pernikahan itu untuk kemaslahatan si wanita, bukan untuk kemaslahatan pribadi si wali itu sendiri. Beberapa hadis
menjadi bukti betapa seorang wanita dimuliakan dalam memilih pasangannya. Apa saja hadis tersebut? Dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahwa tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapatnya. Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga dia diminta izinnya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya seorang gadis?" "Izinnya adalah dengan ia diam," jawab Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Siddiq menceritakan, salah seorang putri Ja'far merasa khawatir walinya akan menikahkannya secara paksa. Maka ia mengutus orang untuk mengajukan hal tersebut kepada dua syekh dari kalangan Ansor, Abdurrahman dan Majma. Keduanya adalah putra Yazid bin Jariyah. Keduanya berkata, "Janganlah kalian khawatir. Karena ketika Khamsah bin Hidam dinikahkan ayahnya dalam keadaan ia tidak suka, Nabi SAW menolak pernikahan tersebut." Masya Allah, bukan? Betapa seorang wanita dijaga kemuliaannya bahkan menjelang pernikahannya. Besti bi'ikrituma. Ketika sudah menikah, seorang wanita akan menjadi istri. Nah, bagaimana penjagaan Allah terhadap seorang wanita yang sudah menjadi istri? Allah Ta'ala memerintahkan seorang suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Perintah ini difirmankan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Dan bergaulah dengan mereka para istri dengan cara yang baik." Dalam tafsir Al-Karirimir Rahman dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa pergaulan di sini meliputi bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam tafsir ayat tersebut di atas, seorang suami wajib mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, menemani dan menyertai hari-hari bersamanya dengan baik, menahan gangguan terhadapnya atau tidak menyakitinya, mencurahkan kebaikan dan memperbagus hubungan dengannya. Termasuk di dalam hal ini, pemberian nafkah, pakaian, atau semisalnya yang pemenuhannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing suami. Penjagaan Allah terhadap wanita ketika dia menjadi seorang ibu. Allah Ta'ala mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mewajibkan ibadah kepadanya. Perintah ini dalam Quran Surat Al-Ahqaf termaktub dalam ayat 15 yang artinya berbunyi, "Dan kami telah mewasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah menyatakan sebagai berikut. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanyanya lagi. "Ibumu," jawab beliau. Kembali orang itu bertanya, "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanya orang itu lagi. "Kemudian ayahmu," jawab Rasulullah. Besti bi'ikrituma. Hadis di atas menunjukkan bahwa hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah dalam menerima perbuatan baik dalam anaknya. Masya Allah, bukan? Hal ini disebabkan karena seorang ibulah yang merasakan kepayahan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sementara dalam hal mendidik, barulah seorang ayah ikut andil di dalamnya. Islam mengharamkan seorang anak berbuat durhaka kepada ibunya, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5975 dan Muslim nomor 593 yang berbunyi,
Sesungguhnya Allah mengharapkan kalian berbuat durhaka kepada para ibu. Masya Allah, penjagaan Allah terhadap wanita ketika dia menjadi seorang ibu, bukan? Kemudian Besti Good Woman, penjagaan yang Allah berikan kepada seorang wanita ketika dia menjadi seorang daiyah. Dakwah sering dikaitkan dengan berbicara di balik mimbar, memberikan ceramah keluar rumah atau bahkan keluar daerah. Sehingga terdapat anggapan bahwa seorang muslimah yang hanya diam di rumah dan tidak berceramah keluar rumah belumlah disebut berdakwah. Padahal seorang muslimah yang mendidik anaknya membaca Al-Quran, mengurus rumah tangga, dan hal lain yang bermanfaat adalah sebuah kerja dakwah. Karena mendidik anak bukanlah permasalahan yang sepele, tetapi hal yang sangat berguna bagi tugas dakwah Islam ke depannya, yaitu mempersiapkan kader-kader Islam ke depan yang lebih baik. Namun ada kalanya seorang muslimah menjalankan peran daiyahnya sebagai murabiyah atau aktivis dakwah yang mengharuskannya melakukan tugas di luar rumah atau di luar kota. Dalam hal ini, Islam menjaga wanita dengan memperbolehkannya keluar rumah atau keluar kota selama disertai oleh mahramnya. Namun, ketika dalam kondisi darurat dan keadaannya aman, seorang wanita diperbolehkan pergi keluar rumah seorang diri ketika dia akan menjalankan dakwahnya. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena bagaimanapun seorang wanita tetaplah harus tinggal di dalam rumah. Terkecuali dia bisa bersama mahramnya untuk bisa pergi keluar rumah. Hal ini karena apa? Begitu mulianya seorang wanita sehingga Allah pun menjaganya yang di dalamnya dimasukkan ke dalam berbagai macam ayat dalam surat Al-Quran. Demikian penjagaan Allah terhadap kemuliaan wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.